Sampurasun. Perkenalkan, saya Dendi Septriana. Di sini merupakan podcast pertama saya sih. Di mencoba ingin mengembangkan diri di media podcast atau di media sosial. Nah, kebetulan di sini saya masih mahasiswa di ISB Bandung, jurusan Angklung dan Musik Bambu semester 6. Nah, kebetulan dengan membuat podcast ini tugas kampus juga dengan mata kuliah organologi 4, yang dimana setiap siswa harus menciptakan sebuah alat musik yang terbuat dari bambu, pengembangan alat musik ataupun penciptaan alat musik baru. Nah, kebetulan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memperkenalkan beberapa alat musik yang saya buat. Yang di sini saya membuat alat musik baru, tetapi ada ide dari beberapa alat musik tradisional seperti celempung. Nah, celempung merupakan salah satu landasan ide membuat alat musik baru saya, yang dimana sumber bunyinya langsung dari bambu, dari bilah bambu, tetapi untuk sumber suaranya masih sama dengan alat musik celempung. Sumber suaranya juga dan suara kemiripannya juga masih sama, hampir ada kemiripan sama. Nah, namanya itu awi takol. Kenapa sih ya awi takol dinamain? Ya memang si bahannya terbuat dari bambu, atau bahasa Sundanya itu awi. Nah, ditakol gitu. Jadi awi takol gitu atau awi pukul. Nah, kebetulan saya proses pembuatan awi takol ini cukup lama dan juga cukup memilih bahan apa sih yang cocok gitu, khususnya di awi apa sih yang cocok di pembuatan awi takol ini. Nah, kebetulan awi takol ini yang saya buat terbuat dari bambu gombong atau awi gombong namanya. Nah, si awi gombong ini memiliki serat yang padat dan juga ketebalan di si awinya itu lumayan tebal, tetapi dari ketebalan itu bisa menghasilkan frekuensi suara yang lumayan keras. Nah, di awi gombong ini udah ukurannya besar, kemudian si antara buku atau si ruas-ruas bambunya lumayan panjang dan juga cukup untuk pemotongan di bagian-bagian yang nanti akan saya potong. Nah, si awi gombong ini sebenarnya ada beberapa jenis gitu, ada beberapa yang saya pilih lah kemarin. Nah, cuman ada awi gombong yang merupakan menurut saya tuh bagus gitu, si serat-seratnya, terus si ada corak-corak agak hitam ke kuning gitu, ada titik totol-totol gitu, itu bagus sih. Nah, kebetulan alat musiknya ini awi takol yang terinspirasi dari celempung dengan suara agak kemiripan celempung juga. Nah, cuman kemarin agak sempat bingung juga sih pembuatannya dengan dosen-dosen di kampus dengan berbagai menanyakan lah bagusnya seperti apa, kemudian cara pembelahan untuk penadaannya seperti apa gitu, seperti gimana. Nah,
kemarin sudah beberapa kali explore pembuatan awi ini, dan untuk hasil ini lumayan lah, cukup gitu. Namun ini pasti perlu dieksplor lebih dalam lagi, karena sayang juga sih ini ada beberapa orang yang benar-benar mengapresiasi karya saya juga. Udah ketemu gimana hasil nada-nadanya, kemudian gimana cara menentukan nada tinggi rendahnya juga sudah mulai ketahui sih. Cuman kemarin juga ada beberapa pertimbangan yang saya pikirkan, gimana caranya si tinggi rendahnya itu dibentuknya dari dalam bambunya ini. Cuman yang dipikirkan tuh ini harus ada pembolong, jadi harus dibolongi ini. Cuman nanti PR-nya itu harus ditutup lagi, soalnya kan buat sumber suara yang nantinya dihasilkan. Kalau misalkan di ini bolong, nah si sumber suaranya pasti kecil lah gitu, soalnya suara ini kan dari daleman ini atau si frekuensi yang dihasilkan dari tutupan lubang ini yang di dalam gitu. Terus ini juga sih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan lagi sih pembuatan awi takol ini. Pertama, karakter awi gombong ini kalau misalkan terlalu lama dibolongi atau terlalu lama ada beberapa hal yang harus diperhatikan juga gitu. Ini ada belah karena mungkin penciutan si awi gombong yang mungkin nggak tahu si awi ini masih muda atau kepanasan atau gimana gitu. Soalnya ini awi bagus juga sih, cuman yang itu PR-nya ini belah. Ini juga ngaruh sih ke suara si belahan ini gitu. Belahan bekas bolongan-bolongan yang ini buat pembuatan nadanya. Terus buat diameter si awi takol ini kurang lebih 50 cm, panjangnya 50 cm, diameter kurang lebih 20 cm, 20 cm, 15-20 cm lah si diameternya, dengan tebal si bambu 2 cm. Ini cukup sih buat awi takol. Suaranya juga yang dihasilkan lumayan nyaring juga. Cuman yang harus diperhatikan si peletakan si awi takol ini. Soalnya kalau disimpan saja di lantai, karena kan ini getaran, suara yang dihasilkan ini karena kan getaran. Nah kalau misalkan getarannya kurang, suaranya itu nggak bulat lah gitu. Ada nggak frekuensi yang keluar secara utuh gitu. Nanti kita bunyikan suaranya gimana. Nah buat lubangan ini ada 3 lubang, ada 3 sumber suara. Nah ini kurang lebih diameter buat masing-masingnya berbeda-beda sih, berbeda-beda jenisnya. Ada yang full bulat, kemudian ada setengah lingkaran, kemudian ada juga yang seperempat, 3/4 lingkaran. Soalnya ini tuh menentukan nada yang dihasilkannya nanti, ini dari rendah ke sedang kemudian ke tinggi juga. Nah kebetulan kemarin sama dosen ini agak kemarin dosen juga sih agak takut juga suara yang dihasilkan, takutnya nggak keluar gitu, nggak maksimal lah gitu.
Cuman kemarin pas nyoba-nyoba bagus gitu. Jadi bagus aja sih. Jadi ya diteruskan aja sih project ini gitu, project pembuatan awi takol. Nah, cuman PR-nya harus benar-benar explore lagi, soalnya yang dibingungkannya itu penyusunan nada. Tadi PR kemarin juga dosen pernah bilang kalau misalkan di penadaannya di dalam gimana, bisa nggak? Nah, yang dikhawatirkan itu pertama alatnya nggak ada, soalnya alat-alat yang di area kampus kurang memadai. Jadi kalau misalkan kemarin sempat ada ide juga sih, kalau misalkan nggak seluruhnya dipotong bulat ini gimana. Nah pas kemarin nyoba dan memang berpengaruh sih ke sumber suara yang dihasilkan juga berpengaruh. Cuman tiap bambu kan beda-beda diameternya, panjangnya, pasti beda-beda suaranya yang dihasilkan. Kalau misalkan produksi juga, misalkan ini goal nih produksi buat dijual ataupun banyak masyarakat yang minat dengan awi takol ini, mungkin PR-nya gimana caranya biar penadaannya sama gitu. Penadaannya sama, kemudian udah bener-bener tahu caranya pembuatan nada yang samanya gimana, ini pasti bisa. Cuman karena waktu dengan mata kuliah ini sebenarnya cukup lama juga sih, dikasih waktu 3 bulanan lah, dari awal pembuatan konsep sampai pembuatan bikin alat musiknya sampai jadi ini gitu. Lumayan lama, cukup. Cuman ya itu, pertama alatnya yang kemarin memang belum ada, jadi perlu ada beberapa hal yang harus dibeli gitu. Nah itu nunggunya lumayan lama juga, terkait kemarin ekspedisi liburan kurirnya yang agak lama juga sih. Kemarin kan pembeliannya di online shop gitu. Nah gak apa-apa sih, cuman ini pengerjaan kurang lebih sebulan. Ini juga mungkin kurang maksimal karena tidak explore, kurang banyak juga sih. Explore kemarin kurang banyak buat mencari nada-nada yang cocok yang mana nih gitu, buat nantinya diujiankan gitu, yang bener-bener nanti bener-bener fix nih awi takol udah jadi penadaannya gimana, penyusunan si bagian-bagian. Kalau drum mah ada tom-tom, kemudian ada ada simbalnya di mananya. Nah ini di awi takol ini belum ada, masih menyusun enaknya gimana sih si pemain, enaknya gimana caranya gitu. Begitu teman-teman. Nah kita coba bunyikan alat musik ini. Gimana menurut tanggapan teman-teman mengenai alat musik awi takol ini dengan satu bilah bambu yang berbeda-beda nada-nadanya gitu. Oke. Nah ini rendah, ini juga agak sedikit tinggi, hampir. Nah ini tinggi. Nah kebetulan di rumah ada satu juga, karena ada 5 sumber suara, 2 bilah bambu, 5 sumber suara. Nah ini nah gitulah. Mungkin nanti kalau cara memainkannya mah harus diulik juga sih, diulik-ulik gimana caranya, gimana enaknya bisa kolaborasi dengan alat musik lainnya gitu, khususnya alat musik bambu begitu. Nah mungkin cukup di penjelasan mengenai awi takol. Semoga teman-teman bisa terinspirasi dari
video saya dari podcast saya. Semoga di podcast ini bisa ada manfaatnya, teman-teman bisa terinspirasi, bisa mengeksplor lebih banyak lagi tentang alat musik bambu lainnya, bisa menciptakan alat musik bambu lainnya ataupun mengembangkan alat musik lainnya gitu, seperti itu. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dan salam musik bambu.